Selamat siang, ini VT nomor 119 ya. Nah, sebelumnya saya sudah ceritakan tentang bagaimana eh, bahwa di mata Tuhan kita semua adalah fakir, dan pada saat ketemu Tuhan semua orang itu para pemimpin, mereka sakaratul maut. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok sekarang itu 9 naga itu 9 orang Chinese yang satu pribumi, ya. Saya tidak membahas mengenai Sarah. Jangan memberi komentar tentang Sarah. Ini adalah pendidikan ilmu, edukasi, ekonomi politik. Kita belajar kekuasaan. Kekuasaan itu kalau dulu adalah keluarga raja. Kemudian dari kerajaan kita berubah jadi supremasi militer. Kekuasaan adalah para jenderal. Sekarang sudah enggak. Sekarang kekuasaan ada di tangan para pemegang kapital. Jadi sekarang raja-rajanya itu adalah 9 naga. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan, kenapa kok pribumi hanya 10% dari 10 orang terkaya? Artinya raja-rajanya sekarang adalah raja konglomerat Cina. Itu faktanya. Nah, sekarang bagaimana mungkin 90% dari penduduk pribumi hanya memegang 10% dari orang terkaya, 10 orang terkaya. Bagaimana jomplangnya itu? Sehingga ini harus diperbaiki. Kalau enggak akan terjadi terus keresahan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, Anda yang paham mengikuti ilmu kekuasaan. Ilmu kekuasaan itu seperti Anda tidak diberi rahasia tentang kekuatan uang. Contohnya. Banyak sekali pengamat, misalnya saya akan segera ketemu dengan Pak Faisal Basri ya. Nah, Pak Faisal itu sangat pintar ya, dan dia tuh sekolah sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, kembali kepada pertanyaannya adalah, kenapa banyak profesor juga nggak kaya? Kenapa yang kaya itu malah lulusan SD, dan maaf ya, 90% orang Cina? Karena kembali lagi pada waktu ketemu Tuhan, mereka itu sakaratul maut. Mereka, 9 orang terkaya di Indonesia, itu udah pada tua. Oleh karena itu, Anda harus tahu bahwa rahasia apa sih yang dipegang oleh mereka, para penguasa kapital. Jadi, pada waktu saya ketemu dengan konglomerat, ya, saya dipungut anak oleh konglomerat ya sebelum ketemu raja. Juga raja memungut saya karena saya dekat dengan konglomerat. Jadi apa sih yang dibicarakan konglomerat itu? Kalau soal sifat, ya semuanya rasa iri, dengki, iri kepada saudaranya, sifat serakah, itu sama. Semua manusia sama, termasuk konglomerat. Konglomerat bukan malaikat. Oleh karena itu, ketika kita itu dipungut anak oleh konglomerat, apa sih yang kita peroleh? Uang, bukan. Anda nggak akan paham ilmu ini. Ilmu ini adalah yang paling mahal ya, di antara VT saya. Bahwa ketika Anda ketemu konglomerat, yang diceritakan itu adalah penyesalan. Kalau Anda ketemu Mbak Tutut ya, penyesalan dia apa? Dia ingin menguasai jalan tol. Yang itu bangkrut pada waktu kerusuhan 98. Utang-utangnya nggak terbayar sehingga bangkrut. Nah, kalau Anda ketemu dengan konglomerat A ya isinya apa? Ya, saya ngobrol dengan dia. Saya pikir kan dia punya harta 70 triliun ya. Saya bilang, Om, ini tanah ini kita bisa jual ini Om. Loh, kenapa kok dijual? Ya untuk dapat duit. Loh, untuk apa duit? Gitu. Rupanya dia itu setiap bulan ditawari top up kredit itu 1 triliun.
bulan Januari itu, bank telepon dia, "Pak, ada tambahan top up kredit 1 triliun." Ya. Bulan Februari, "Pak, ada top up tambahan kredit 1 triliun." Orang kaya tambah diberi kredit. Sehingga dia mengatakan, "Untuk apa jual aset?" Jadi dia menikmati asetnya itu. Tanah-tanah itu, tanah yang hanya untuk pelihara bebek dan kerbau. Nah, jadi mereka berkelimpahan uang dalam bentuk kredit. Ngomong-ngomong kemudian, dia cerita bahwa, "Itu loh anak saya itu loh mengatakan, Papa itu ngurusi kebo dan bebek," nah gitu. Lalu tidak ada payback ya, lalu artinya itu tidak ada produktivitas. Uangnya nggak balik istilahnya itu. Terus dia papanya ketawa dong, "Hahaha. Emang harus semuanya itu balik ya?" Nah anaknya bilang, "Lah iya. Ya, Papa ngajarin dulu bahwa semua investasi harus balik." Terus aku bilang, "Pak, yang salah itu anak Bapak. Nggak mungkin kebun nyusu gudel." "Loh iya? Oh, kok bisa Gun?" Ya, akhirnya saya ceritakan bahwa begini loh duduk persoalannya, bahwa anaknya itu salah paham. Bahwa apa yang dikerjakan oleh bapaknya itu adalah meneruskan peninggalan Pak Harto. Jadi Pak Harto waktu mati itu punya wasiat supaya tanahnya dia di Bogor ya, itu diambil alih, dibelilah. Karena dari adiknya Soeharto waktu itu yang mengurusi Pak Harto itu sukanya itu loh, memelihara kerbau. Dia punya tapos. Jadi dia memelihara kerbau, bebek, karena dia dulu anak petani. Nah, kembali lagi ke tanah itu, rupanya Bob Hasan bangkrut dan dia akhirnya dibelilah tanah itu. Nah, saya pikir, ngapain bayar duit 200 miliar hanya untuk tanah kerbau ya, tanah pekarangan ya. Rupanya di sana itu ada pohon sawo kecik milik Pak Harto, yang Pak Harto itu harus makan sawo itu tiap pagi. Kalau nggak makan sawo itu akan mati. Gitu. Nah, saya pikir, loh Pak, ini pohon sawo banyak banget di sana itu. Buat apa sawo ini dibayar 200 miliar? Gitu. Rupanya, wangsit itu merupakan bahwa wangsit itu diceritakan kepada Wiranto. Wiranto yang disuruh. Hubungi Pak ini, konglomerat, ya, salah satu 9 naga, supaya membeli tanahnya yang di Bob Hasan itu, yang di Bogor. Jadi artinya apa? Ya sejak itu ya, TNI itu kan sudah lengser ya, sudah nggak ada Dwi Fungsi ABRI, dan semua yayasan-yayasan TNI itu berhenti. Tetapi hubungan baik antara Wiranto dengan konglomerat ini jalan terus, sampai sekarang. Jadi artinya apa? Kerjasama TNI dengan konglomerat ini jalan terus sampai sekarang. Seluruh proyek-proyek Yayasan Kartika Eka Paksi itu digantikan dengan hubungan ini. Jadi pada waktu kita ketemu dengan konglomerat sekali lagi, yang diceritakan itu adalah penyesalan. Kalau ketemu Pak Harto, yang diceritakan itu adalah tanah-tanah dia, kerbau dia, sawo kecik dia, dan TNI-nya itu loh. Yang harus berubah cara anggarannya. Tadinya lewat Yayasan Kartika Eka Paksi, disuruh hubungi konglomerat ini, supaya membeli tanah dan sawo kecik itu tolong dilanjutkan. Pak Harto itu kan penuh isyarat. Yang dimaksud dengan sawo kecik dan kerbaunya Pak Harto itu adalah hubungan dengan TNI. Ini berlanjut dalam bentuk baru.